Apa yang sederhana tapi berpahala besar? Yang hari ini kita ingin pelajari berkaitan dengan apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Berkaitan dengan pergantian tahun. Nah ini, kita lagi mau ganti tahun ya? Di sini ya. Kenapa? Minggu depan udah ganti tahun. Udah beli kalender belum? Udah beli kalender, udah beli petasan ya, udah beli kembang api ya. Apalagi tuh, udah beli bakar-bakaran belum, Haji Agus? Biasanya begitu ya, ya Om Haji Erwin ya. Biasanya Pak, siapin ikan bakarnya, siapin ayam bakarnya, arengnya, jagung-jagungnya. Haji Endang udah siapin belum? Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ritual-ritual yang tidak disarankan di dalam Islam. Nah akan saya kasih amalan yang berkaitan dengan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Amalan yang tanpa uang, tanpa mengeluarkan dana 1 rupiah pun, tapi pahalanya luar biasa. Dan efek daripada amalan ini memberikan kita satu perenungan. Apa? Perenungan kita harus menjadi lebih baik. Apa itu? Muhasabah. Apa? Muhasabah. Ini hasil daripada muhasabah akan melahirkan manusia-manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Bukankah itu yang kita inginkan? Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Betul? Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan tahun ini harus ada prestasi yang lebih cemerlang. Tapi biasanya manusia dan kita semuanya menginginkan hal-hal apa? Hal-hal yang bersifat materi. Harus ini, tahun ini harus punya mobil. Tahun ini harus punya motor. Tahun ini harus punya handphone baru. Tahun ini harus punya. Karena apa? Tahun kemarin saya nggak punya handphone baru. Tahun ini saya harus punya handphone baru. Biasanya begitu. Apakah salah? Tidak salah. Nanti kita lihat. Kita lihat keterangannya dan kita belajar hari ini. Mudah-mudahan pas. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dan sebagian riwayat disebutkan bahwasanya ini perkataan Umar bin Khattab yang dinukilkan, yang diambil dari perkataan baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian semua sebelum diri kalian dihisab nanti di yaumil qiyamah kelak. Apa maksudnya Bapak Ibu dirahmati Allah? Hisabnya di dunia masih ada perbaikan dan masih ada kesempatan. Tapi kalau hisabnya di yaumil qiyamah, tidak ada kesempatan untuk merubahnya. Maka nikmat sekali ini. Ketika dunia kita hisab diri kita hitung diri kita, mana yang lebih banyak pahala atau dosa, mana yang salah, mana yang benar, masih kita bisa benerin. Tapi kalau sudah dihisab di yaumil qiyamah, sudah, cuma hanya keputusan Anda ahlul neraka, Anda ahlus surga. Udah itu aja. Maka jelas-jelas hadis ini mengatakan supaya kita berpikir. Berpikir apa? Ya Allah, Engkau masih berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini loh. Jadi ketika perjalanan waktu itu bertambah terus. Oh iya, umur itu bertambah atau berkurang sebenarnya? Halo? Kan panjang umurnya. Hakikatnya berkurang.
bukannya bertambah. 2025 menuju 2026 hakikatnya umur kita berkurang, yang mungkin batasan waktunya 2037. Berarti tinggal berapa tahun lagi? Hitung aja sendiri. Antara kematian itu dan kehidupan sudah ada takarannya. Tapi tinggal bagaimana kita mengisinya. Maka ketika bermuhasabah kita berpikir, ya Allah, Engkau masih berikan aku kesempatan pada hari ini, dan aku tidak tahu kapan kesempatan itu berhenti. Ada yang tahu kesempatan berhenti? Tidak ada yang tahu. Sebagaimana juga tidak ada yang tahu kapan matinya, di mana matinya, bagaimana matinya. Maka jelas-jelas ini hadis ini terkenal dan masyhur sekali. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sekalian sebelum kamu dihitung-hitung oleh Allah di yaumil kiamah kelak. Tadi perbedaannya sudah saya sampaikan. Kalau di dunia masih ada perbaikan, kalau di akhirat sudah ada keputusan. Ini bedanya. Ini bedanya. Maka sungguh beruntung manusia kalau sudah mampu bermuhasabah. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, aku minta maaf. Ya Allah, aku banyak dosa. Saya pernah bertanya kepada seorang guru, Bapak Ibu dirahmati Allah, inti dari muhasabah itu apa? Terus dia menjawab, Ustadz, saya bertanya, inti dari muhasabah itu apa sih? Lalu beliau menjawab, muhasabah itu adalah pengakuan diri. Ngaku apa? Bukan ngaku ke atas, tapi ngaku ke bawah di hadapan Allah. Ngaku ke bawah di hadapan Allah. Bukan ngaku banyak pahala, tapi ngaku banyak dosa. Bukan ngaku banyak keistimewaan, tapi banyak kekurangan. Oh gitu, Ustaz. Iya. Betul? Siapa yang satu-satunya makhluk yang di hadapan Allah ngaku banyak keistimewaan? Siapa? Satu-satunya makhluk yang di hadapan Rabb, di hadapan Allah, di hadapan Azza wa Jalla yang ngaku banyak keistimewaan siapa? Iblis. Jadi kalau manusia di hadapan Allah ngaku banyak keistimewaan, dia sama dengan iblis. Oh gitu. Oh iya, benar juga ya. Benar juga ya. Jadi inti daripada muhasabah pengakuan, Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapi bukan pengakuan ke atas, tapi pengakuan ke bawah. Ya Allah. Kalau iblis kan enggak iblis. Dia mengaku pengakuan ke atas, membanggakan diri, merasa banyak keistimewaan. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, fasajadu, semua malaikat ahli langit, penduduk langit, semuanya sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong, dan mereka itu pada iblis, termasuk orang-orang golongan-golongan kafir. Ditanya sama Allah, hei iblis, kenapa engkau tak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam? Wahai Allah, kenapa aku juga harus sujud kepada Nabi Adam? Saya itu lebih baik daripada dia. Coba. Di hadapan Allah berani berkata itu, aku lebih baik daripada dia, ya Adam yang kau ciptakan ya Allah. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah. Nah ini. Maka berlakunya muhasabah adalah pengakuan kita ke bawah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya kita udah pernah umroh, ya kita udah hafal Al-Quran, ya kita bisa sedekah banyak, ya kita suka ke masjid, ya ini, ya itu, ya itu. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika bermuhasabah, ya Allah paringi kulo maghfirahmu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah berikan aku rahmatmu ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Itu muhasabah. Sehingga apa? Sehingga nanti tergambar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Gambaran untuk apa? Untuk jalan setelah ini apa yang harus menjadi lebih baik lagi. Nanti Allah yang mengatur kebaikan-kebaikan setelah muhasabah. Indah bukan ketika muhasabah? Indah. Coba dia lakukan. Nah Bapak Ibu dan rahmati Allah, untuk mempersingkat kita punya pelajaran,